ada 5, yaitu timus, kemudian kelenjar getah bening atau lymph nodes, kemudian limpa atau spleen ya, kemudian tonsilla palatina dan organ limfoid tipus yang ada di ilium. Yang di ilium ini nanti kita lihat yang agregat limfosit yang membentuk plaque layer dan juga yang difusnya itu di lamina propria. Ya, jadi slide itu 2 tujuannya yang dilihat. Jangan hanya cuma lihat plaque layernya saja. Ya, jadi 2 objek yang harus kita cari di sana. Oke. Nah, untuk timus cara belajarnya lihat dulu 4 kali. Kita telusuri ya, paling permukaannya pasti ada kapsul, namanya kapsula tuberosa, dan di antara jaringan kapsul itu ada masuk ke dalam, dia akan membentuk trabekula. Adanya trabekula ini akan membagi bagian-bagian timus itu menjadi lobulus-lobulus. Ya. Nah, dari lobus itu nanti baru kita bagi lagi lapisannya. Ada bagian korteks, bagian medula. Oke, sudah dapat peta ini dulu, baru kita zoom lagi. Ya, cari pembesaran yang lebih besar. Kita pelajari sel-sel yang ada di korteks dan sel-sel yang ada di medula. Di medula itu ada bagian yang khas bentuknya, namanya hasal tadi. Ya. Nah, kita zoom lagi nanti telusuri yang di medula ini karena susunan selnya agak jarang-jarang, kita bisa telusuri satu persatu. Di antara yang wajib Anda temukan di bagian medula dari timus itu nanti adalah sel retikuloepitelia. Sel ini ciri-cirinya nukleusnya eukromatin, ya, cukup besar dengan sitoplasmanya yang bercabang. Ya, jadi lihat, oh nukleusnya eukromatin ya, sitoplasmanya tampak bercabang. Ini juga mungkin dia nih nukleusnya eukromatin tapi sitoplasma kurang jelas ya. Yang ini tampak lebih jelas ya. Anda cari yang seperti ini. Nah, namanya sel retikuloepitelia. Apa fungsinya itu? Timus itu tempat apa ini? Sel T ya. Untuk melakukan diferensiasi itu dia perlu kenal dengan antigen. Nah, antigen itu diperkenalkan ke sel T itu oleh sel retikuloepitelia ini. Ya, ini untuk memudahkan mencarinya saja. Sebenarnya di korteks ada, di medula juga ada. Hasal body ini sendiri sebenarnya berasal dari retikuloepitelia yang tipe 5. Ya, dia sudah tua gitu ya. Nah, ini tipe 6 ya. Nah, tipe 6. Jadi dia sudah mengalami degenerasi, dia tidak berperan lagi sebenarnya, ya, terhialisasi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sel T itu untuk diferensiasi dia perlu belajar ke guru-guru yang ada di sini. Saya itu gurunya sel retikuloepitelia. Ada tipe 1, ada tipe 2, tipe 3 ya. Kemudian ada tipe 4 yang di bawah sini tipe 5. Jadi yang kita lihat tadi kemungkinan yang ini nih sebenarnya. Ya, untuk sel T yang tidak bisa mengerti juga, ya, antigen yang diberikan, maka dia akan diapoptosis. Ya, jadi di antara sel-sel yang ada di sini tadi ada sel-sel yang diapoptosis itu, ya, limfosit T. Hasil akhirnya tadi setelah dia diferensiasi yang sudah maturnya adalah CD8 dan CD4. Inilah nanti limfosit T inilah nanti yang akan masuk ke sirkulasi darah. Setelah masuk sirkulasi darah, dia akan pergi ke rumahnya, yaitu di parakorteks dari kelenjar getah bening. Di sini di pembuluh darah jalan ke sini, dia tinggalnya di sini nanti. Di parakorteks dari kelenjar getah bening. Ini kebanyakan ya. Walaupun nanti di limpa juga ada, sel limfosit T di darah juga ada. Oke. Nah, cukup ya untuk yang di timus ini gampang identifikasi
kasih asal badi, ini retikuloepitelial ya, Anda dikasih nanti. Kemudian saya lanjut ke kelenjar getah bening. Bagian yang wajib Anda cari di praktikum ini adalah yang pertama pembuluh limfe aferen. Ya, kenapa penting aferen ini bagi kita? Karena untuk memahami fungsi, ya, fungsi dari kelenjar getah bening untuk apa? Apa fungsinya? Menyaring cairan limfe, ya. Cairan limfe sudah tahu asalnya dari mana? Di mana cairan limfe? Asal dari mana? Anda kan udah belajar anatomi kan? Nah, berarti aliran limfe itu nanti seluruhnya itu bakal ketemu ke kantong-kantong ini, ya, ke getah bening ini. Kalau aliran limfe dari kepala, kemana dia pergi? Kelenjar getah bening mana? Leher. Kalau dari tangan saya kemana? Ke aksila. Dari kaki ke inguinal, ya. Nah, itulah yang disaring oleh kelenjar getah bening ini. Jadi apa yang dibawanya? Berarti ada antigen. Ya, kalau sesuatu itu tidak berbahaya bagi tubuh, dia tak lewat ke limfe. Dia pasti lewat saluran darah. Ya. Nah, ini adalah benda-benda yang tidak selayaknya ada di tubuh kita. Maka dibawalah dia ke sini. Dari sini dia akan masuk dari pembuluh limfe aferen ke sinus subkapsular. Nah, di sinus subkapsular ini nanti Anda harus mencari sel makrofag dan sel retikular. Ya, wajib ketemu itu untuk ditanya di ujian. Ya, untuk sel makrofag ciri-cirinya intinya bertakik, ada seperti apa ya? Seperti kacang juga lah ya. Dan di dalam sitoplasmanya ada isinya, ada sesuatu yang dimakannya. Ya, itu memastikan bahwa yang kita lihat itu adalah makrofag. Nah, kalau sel retikular intinya bulat, sitoplasmanya bercabang juga, sama dengan retikuloendotelial tadi. Ya, tapi di sini namanya sel retikular. Ya, cari nanti di sinus subkapsular. Oke. Kenapa penting bagi kita itu melihat itu? Karena antigen yang dibawa tadi akan disajikan oleh APC itu. Antigen presenting cell itu sel makrofag. Kemana akan disajikan? Ke limfosit B yang ada di nodulus limfatikus ini. Jadi ini dalam nodulus limfatikus ini isinya adalah sel limfosit B terutama, ya, yang di atas ini. Oke, setelah itu kalau limfosit B terrespon untuk melakukan perlawanan, apa hasilnya? Apa? Disajikan oleh makrofag. Dibilang ke limfosit B ini ada kuman. Apa yang dilakukan oleh limfosit B? Menghasilkan antibody. Kalau antigen yang dibawanya tadi itu antigen, ya, responnya mengeluarkan antibody untuk menetralisir antigen. Ada 4 mekanisme caranya itu untuk menetralisir itu. Ada opsonisasi, ada netralisasi, ada ADCC dan ada ADC. Ya, itu yang dikerjakan oleh si limfosit B. Oke, kalau kuman itu belum juga ternetralisir misalnya, maka dilanjutkan ke sini dia. Oke, parakorteks. Siapa isinya tadi? Sel apa? Limfosit T. Ya, besok dengan ujian ini areanya apa namanya? Apa sel yang terutama berada di bagian yang ditunjuk? Kita nanti lihat nanti limfosit T terutama sih. Tapi di dalam pewarnaan HE sebenarnya tak bisa kita tentukan ini sel B atau sel T. Tak bisa itu. Cuman dengan mengetahui lokasi kita bisa bayangkan.
Kita bisa jawab jadi sel T, ya. Nah, limfosit T melakukan eksekusi dengan bagaimana? Melakukan menghancurkan dengan cytotoxicity, ya, namanya imunitas seluler, ya, cellular immunity. Ya, CD8 tadi dia dengan eksekusi dia, ya, menghasilkan porfirin dan granzin, ya. Nah, setelah itu hasilnya itu akan lewatlah dia ke sinus ini, namanya sinus medularis, ya. Dari sinus medularis itu nanti baru cairannya menuju ke pembuluh limfe efferent. Nah, pembuluh limfe efferent berada di hilus, Anda cari, ya, di sini. Ada 2 pembuluh limfe di situ, kemudian ada 1 arteri dan 1 vena. Kita identifikasi, ya. Nah, jadi itu yang wajib Anda ketahui di daerah kelenjar getah kemih. Oke, nah ini sediaan histologinya, ini yang kapsulnya tadi. Di kapsulnya kita jumpa pembuluh limfe afferent, ya. Nah, ini yang bulat-bulat kecil ini jangan dianggap kecil itu gitu, ya. Nah, coba kita zoom nanti. Di dalam pembuluh ini ada katupnya. Coba perhatikan katupnya itu. Lalu perhatikan juga yang subkapsularis, yang ini, yang sedikit ini, di zoom 40 kali cari sel yang tadi, sel makrofag dan sel retikular. Lalu nanti sampai Anda di sini, kortek ini, cari nodulus limfaticus. Ini semuanya yang bulat-bulat ini adalah nodulus limfaticus. Nodulus itu ada yang punya sentrum germinativum, ada yang tidak. Kalau yang punya sentrum namanya nodulus sekunder, yang tidak nodulus primer. Lalu nanti di dalam nodulus sentrum germinativum Anda besarkan 40 kali, cari sel limfoblas, makrofag, dan limfosit. Juga ada cari sel yang sedang mitosis. Kenapa itu penting kita cari? Untuk membuktikan bahwa di sentrum germinativum itu terjadi proses namanya proliferasi dan diferensiasi. Proliferasi, dari mana kita tahu? Adanya mitosis di situ, ya. Kalau diferensiasi apa buktinya? Ada perubahan bentuk dari besar dari kecil dia, ya, dari limfoblas menjadi limfosit, ya. Anda cari. Oke, ini bagian hilus. Ada 2 lubang untuk pembuluh limfe efferent, ya, dan 1 arteri, 1 vena, ya. Nah, kemudian ada sediaan kelenjar getah bening ini yang diwarnai dengan perak, ya. Yang pewarnaan perak ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa di dalam limfonodulus itu ada serat-serat. Namanya seratnya serat retikular, yang bentuknya seperti jala-jala ini atau jaring-jaring, ya. Di mana ini menunjukkan bahwa sel-sel yang ada di limfonodulus itu dia tidak bebas, dia ada jalur-jalurnya, ya, jalur-jalur untuk proses proliferasi dan diferensiasi yang dibuat oleh serat-serat retikular. Serat retikular ini dihasilkan oleh sel retikular. Dan dari mana lokasi yang terjadi tadi? Yang bisa kita temukan? Di subkapsularis, ya, coba. Sebenarnya di sini di bagian ini juga ada, cuman agak susah kita mencarinya karena selnya rapat sekali, ya, untuk mencari ciri-ciri sel yang punya stelat, punya sitoplasma yang bercabang itu susah kita menentukan karena dia rapat-rapat. Oke, ini makrofag, ya, yang gampang kita identifikasi. Ini juga dia di sebenarnya, tengoklah intinya yang ada takiknya ini. Cuman dia isinya kebetulan kosong ini. Tapi kalau orang inti, kita yakin ini makrofag. Yang bulat-bulat ini limfosit, ya. Yang ada isi-isinya ini makrofag, ya. Ini kemungkinan apa nih? Sel retikular, ya, punya cabang sitoplasmanya, ya.
Nah, di bagian aferen ya, pembuluh limfe aferen, kita cari zoom ya, kita cari katupnya tadi, ini katupnya. Ya, ditanya ujian nanti ini apa, dia nggak tahu lagi. Ya, katup pembuluh limfe aferen. Ya, apa isinya cairan yang ada di sini? Ini cairan limfe. Nah, kebetulan dia terpotong memanjang, maka tampak cairan itu masuk nanti ke sinus subkapsular. Ya, sinus subkapsular di sini. Oke. Ini cairannya, ya. Ini serat-serat retikular dihasilkan oleh sel retikular. Oke. Nah, di daerah parakortek tadi Anda zoom 40 kali, Anda cari pembuluh yang seperti ini, ya. Pembuluh ini namanya high endothelial granula. Apa yang khas dari ini? Yang selama ini kita ketahui bahwa endotel pembuluh darah, ya, itu adalah selapis gepeng. Tapi di sini dia menjadi selapis kuboid, ya. Jadi struktur ini yang selapis kuboid ini memungkinkan sel limfosit T tadi, ya, limfosit T yang asalnya dari mana tadi? Dari timus, ya, masuk pembuluh darah. Dia pergi ke sini itu dia akan lewat dari pembuluh darah ini untuk keluar ke ruangan parakortek. Jadi dia memungkinkan lewatnya limfosit T melewati saluran ini, ya. Nah, selanjutnya bagian medula. Tadi sudah sampai kita cerita korteks medula, korteks sampai parakorteks. Selanjutnya medula yang kita identifikasi ada korda. Korda itu apa ya? Seperti sel-selnya lebih rapat di sini. Ya, sel-sel limfosit, sel plasma, sel makrofag bersusun lebih rapat, tapi dia tidak membentuk nodul. Ya, dia membentuk korda, ya. Ini korda, kemudian ada sinus medularis, ini yang agak warnanya agak terang ya. Nah, ini yang sinus medularis. Si cairan tadi, cairan limfe yang sudah disaring di sini tadi akan melewati sinus medularis ini, baru nanti ke pembuluh limfe eferen. Oke. Selanjutnya limpa yang wajib jumpa nanti. Ada kapsulnya, ada trabekula, arteri dan venanya, pulpa alba, pulpa rubra, arteri centralis juga ya, kemudian sinus marginalis. Oke, ini ya sediaan histologinya. Paling luarnya kapsul, bagian masuk jaringan ikat ini trabekula. Kalau ada pembuluh darah di situ namanya, kalau dia punya ciri-ciri arteri, maka dia jadi arteri trabekularis, vena trabekularis. Lalu ini yang pulpa alba, pulpa rubra. Perhatikan di sini tidak ada korteks dan medula. Dia tidak punya aferen dan eferen. Ya, dia berfungsi untuk apa ini? Menyaring darah dari eritrosit yang disaring. Kalau di ginjal kemarin menyaring darah juga, tapi cairannya, ya, eritrosit, leukosit tetap aja dia balik lagi, tidak disaring air. Kalau di ginjal kita menyaring airnya, kalau di sini dia menyaring sel eritrosit. Eritrosit yang tua dan sudah tidak benar lagi bekerja, dia akan pergi ke sinusoid. Sinusoid ini di pulpa rubra, ya. Nah, di situ nanti dia akan dikenali oleh si makrofag. Yang tua, yang rusak akan ditelan oleh makrofag, ya. Terus kenapa pula ada limfonodulus? Nah, berarti nanti kalau makrofag dia tak selesai kerjanya, dia kan tak mampu menyelesaikan imun itu semuanya. Ya, dia cuma mampu sampai mau makan sesuatu. Kalau dia sudah bisa netralisir, dia jadi apoptotik body. Tapi kalau enggak, dia akan presentasikan lagi, bilang kan tak tolong nih sel limfosit, ya, untuk membantu dia menyelesaikan persoalan itu. Maka hadirlah di sini pulpa alba dan pulpa rubra, ya. Di daerah arteri ini, arteri sentral, ya, arteri sentral itu berada di pulpa alba, ya.
Di sekitar arteri arteri sentral ini biasanya komposisinya yang terbanyak adalah limfosit T. Oke, bagian lainnya limfosit B. Jadi tetap dua macam ya sistem pertahanannya di limpa ini. Ada humoral, ada seluler. Ya. Jadi setelah eritrosit itu dimakan oleh makrofag, ya yang berada di zona marginal di sini, maka dia akan mempresentasikan ke limfosit B maupun limfosit T, ya yang berada di pulpa alba. Ya, pulpa alba itu punya juga sentrum germinativum. Ya, ada juga yang tak punya. Nanti coba lihat nanti ya. Kalau di sini gambarnya seluruhnya, oh yang ini yang nggak ada nih. Ya, yang ini tidak punya sentrum germinativum. Tengah-tengahnya ada arteri sentralis. Nah, ini kenapa kok arteri sentralisnya minggir nih? Kenapa minggir? Karena dia tumbuh tambah yang baru di sini. Sebenarnya dia berada di tengah-tengah. Ya, arteri sentral kan ada di tengah. Tapi karena ada tumbuh yang baru dia tergeser. Ya, tergeser ke pinggir. Ini kan ke pinggir. Ya, karena tumbuh yang baru ini. Oke. Lalu satu lagi lihat di daerah pulpa rubra.